Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, 2 minggu lalu saya sempat membaca di kompas.com berita yang berjudul Gen Z dan milenial cenderung melakukan doom spending. Berita ini juga dibahas oleh CNN di dalam channel YouTube mereka. Lantas, apa itu doom spending? Menurut kompas.com, doom spending adalah istilah yang merujuk pada perilaku seseorang yang berbelanja tanpa berpikir untuk menenangkan diri karena merasa pesimis terhadap ekonomi dan masa depannya. Mereka menghabiskan uang untuk kesenangan jangka pendek dan instan daripada menabungnya untuk masa depan guna mengatasi tekanan dan kekhawatiran ekonomi. Hal ini dapat digambarkan sebagai terapi belanja bagi Gen Z dan sebagian milenial. Sayangnya, hal ini termasuk kebiasaan yang tidak sehat. Dilansir dari laman Sky News, sebuah studi menemukan 43% generasi milenial dan 35% Gen Z menghabiskan uang untuk membuat diri mereka merasa lebih baik. Kecenderungan atau fakta ini hendak memperlihatkan bahwa saat ini sejumlah manusia terlalu menggantungkan hidup mereka pada harta, uang, atau kekayaan yang mereka miliki. Dengan semua penjelasan ini, saya tidak hendak mengatakan bahwa harta kekayaan itu tidak penting, tetapi yang menjadi tidak bijaksana jika kita hanya melulu bergantung pada harta kekayaan tanpa mengisi kerohanian kita dengan mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi seimbang, menjadi lebih tenang, dan sebagaimana yang dikatakan di dalam bacaan hari ini. Di dalam bacaan yang pertama hari ini, kitab kebijaksanaan mengajarkan kepada kita bahwa yang terpenting dan harus diutamakan dalam hidup ini ialah roh kebijaksanaan. Dengan sangat indah penulis kitab kebijaksanaan menulis, dialah dalam hal ini roh kebijaksanaan yang lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan takhta. Dibandingkan dengannya, dalam hal ini roh kebijaksanaan, kekayaanku anggap bukan apa-apa. Permata yang tak terhingga nilainya tidak kusamakan dengan dia. Segala emas di bumi hanya pasir saja di hadapannya, dan perak dianggap lumpur belaka di sampingnya. Kebijaksanaan kukasihi lebih daripada kesehatan dan keelokan rupa. Sabda ini hendak menegaskan bahwa kebijaksanaan lebih berharga di atas segalanya di dalam hidup ini. Bacaan kedua memberikan salah satu cara untuk memperoleh kebijaksanaan itu, yaitu dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri pada firman Allah. Sebab penulis surat kepada orang Ibrani menulis, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun. Firman itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dengan kata lain, firman Allah itu membantu kita untuk menumbuhkan kebijaksanaan di dalam diri kita. Di dalam bacaan Injil, Yesus memberikan cara lain untuk menumbuhkan kebijaksanaan, yaitu dengan melepaskan diri atau membuat diri kita bebas dari harta duniawi. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan.
pertama, bacaan pertama hari ini mengajak kita untuk memiliki kebijaksanaan atau memiliki sikap bijaksana di dalam hidup ini, termasuk kebijaksanaan dalam mengolah dan mengatur harta duniawi. Sebab kebijaksanaan itu begitu berharga di atas segalanya. Karena itu, kebijaksanaanlah yang harus diprioritaskan, dicari dan diusahakan di dalam hidup ini daripada hal-hal duniawi. Kedua, fakta saat ini berbicara terbalik dari apa yang dikatakan di dalam bacaan yang pertama. Di zaman ini, di kala konsumerisme dan sekularisme begitu kuat, di mana-mana hal-hal duniawi itu diagung-agungkan, maka sejumlah orang lebih memilih menenangkan jiwanya, mengatasi kelelahan batinnya dengan cara menghabiskan uang untuk berbelanja, berpergian kemana-mana atau traveling, daripada mencari bimbingan rohani, mencari ketenangan di dalam Tuhan, supaya kita bisa dituntun dan dibimbing untuk lebih mengenal diri kita, agar kita menjadi lebih bijak di dalam mengatasi kegelisahan batin kita atau di dalam mengatasi pergumulan batin kita. Ketiga, bacaan kedua memberikan salah satu cara agar roh kebijaksanaan itu ada di dalam diri kita, yaitu dengan cara mendekatkan diri kita dengan sabda Allah. Sabda Allah bisa menjadi cahaya yang menerangi diri kita, juga bisa menjadi motivasi dan refleksi untuk hidup kita. Semakin kita diterangi dan mendalami sabda Allah, maka kita pun semakin bertumbuh di dalam kebijaksanaan, karena sabda Allah akan membentuk dan menuntun pola pikir kita untuk semakin mengenal siapa diri kita, semakin mengenal apa kehendak Allah, juga semakin mengenal sesama kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi semakin bijaksana di dalam menjalani hidup ini. Keempat, di dalam bacaan Injil, Yesus menunjukkan cara yang lain di dalam mencari kebijaksanaan, yaitu dengan melepaskan keterikatan kita dengan hal-hal duniawi, dengan harta-harta duniawi. Sebab di Israel ada sebuah jalan pintas yang dikenal dengan nama lubang jarum. Ketika seekor unta hendak memasuki lubang jarum itu, maka unta-unta harus meninggalkan semua barang-barang bawaan mereka dan hanya melewati lubang jarum itu dengan diri mereka saja, tanpa barang bawaan apapun. Maka dengan sabda ini, Yesus hendak menegaskan bahwa kita perlu melepaskan diri dari keterikatan kita terhadap harta kekayaan. Sebab keterikatan dengan hal-hal duniawi dapat menumbuhkan sikap egoistis, keserakahan, stres, sehingga kita tidak akan memiliki hati dan pola pikir yang bijaksana, atau roh kebijaksanaan tidak akan tinggal di dalam diri kita. Marilah kita bertindak dewasa secara rohani dalam mengolah dan menggunakan hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga kita pun menjadi dewasa dan bijaksana dari hari ke hari. Tuhan memberkati Anda semua.